Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris. Pagi Pak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Aris, izinkan saya nanti untuk melaksanakan supervisi akademik. Dalam hal ini adalah supervisi akademik pembelajaran. Saya menggunakan paradigma berpikir objek. Jadi sebelum saya nanti mengamati Pak Aris dalam pembelajaran, izinkan saya untuk melakukan pertanyaan observasi kelas kami. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Aris. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini apa Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, nanti saya berharap nanti anak-anak bisa mengidentifikasi perangkat keras yang ada, kemudian nanti anak-anak bisa menjelaskan berbagai macam jenis perangkat keras yang ada, kemudian nanti anak-anak mengkombinasikan dari perangkat keras yang ada itu dari kategorinya. Jadi nanti kan ada 3 jenis kelompok perangkat kelas yang ada, mulai dari perangkat input, perangkat proses hingga perangkat output. Nah, itu nanti anak-anak biar bisa merangkaikannya dengan cara kelompok. Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di hari ini ada 3 ya Pak. Kemudian Pak, untuk pertanyaan kedua, untuk pembelajaran yang ingin dilaksanakan di hari ini, untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu dari Pak Aris apa nanti Pak? Ya, yang pertama saya harapkan nanti anak-anak itu bisa menyadari bahwa perangkat keras yang diciptakan oleh manusia tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki, karena kan pada hakikatnya tuh perangkat keras itu hampir sama dengan perangkat tubuh manusia, namun lebih sempurna dari buatan Allah. Yang kedua, nanti anak-anak bisa berdiskusi dan menjadwalkan berbagai jenis perangkat keras dengan mengobservasi dari perangkat keras yang ada. Dan yang ketiga, nanti anak-anak juga bisa melaporkan hasil dari apa yang sudah didiskusikan dari pembelajaran pada hari ini. Gitu. Baik Pak, untuk yang terakhir, jadi untuk mencapai tujuan dan juga area pengembangan yang sudah dicapai tadi, untuk strategi yang sudah Pak Aris siapkan Pak, ya, nanti apa saja? Jadi karena perlengkapan dari tempat kita yang mungkin cukup terbatas karena belum untuk lab komputer itu sedang diperbaiki, maka saya berusaha menghadirkan perangkat keras yang ada. Dengan seperti itu nanti anak-anak bisa mengobservasi langsung dari perangkat keras yang ada. Kemudian anak-anak mendiskusikan, saya berikan tugas atau post-test, nanti anak-anak bisa mendiskusikan materi yang sudah saya sampaikan, apakah sesuai dengan tentang pertanyaan-pertanyaannya juga. Nanti kemudian yang ketiga, nanti anak-anak menyampaikan hasil diskusinya, dan akhirnya nanti anak-anak diharapkan bisa merefleksikan apa yang nanti jadi kendala saat dalam diskusi. Seperti itu. Baik Pak, jadi sudah sangat lengkap sekali saya rasa, dan juga RPP sudah dibuat dengan bagus gitu. Nanti saya ucapkan selamat melaksanakan pembelajaran, mudah-mudahan tujuan kemudian area pengembangan yang dari dicapai dan juga strategi yang disiapkan nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Pak. Oke, selamat untuk melaksanakan pembelajaran. Ini nyuwun tolong untuk kita tentang ini kesepakatan dari panjenengan. Ini Pak ya. Terima kasih sekali lagi, selamat menjalankan pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, saya. Kita mulai pembelajaran. Hari ini kita dua terlebih dahulu, gitu. Silakan dengan rapi. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini yang tidak masuk adalah
Nah, hari ini nanti kita akan lebih detail mengenal tentang perangkat atau komputer lebih detailnya ya. Nanti kita akan belajar mengenai perangkat. Sudah pernah melihat komputer? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Tahukah kalian wujud dari komputer itu sebenarnya seperti apa sih? Komputer. Ya. Jadi nanti kita pahami bagaimana itu sebetulnya manusia. Kan? Manusia itu juga memiliki tubuh. Manusia kan punya tubuh nih, dan juga organ-organ tubuhnya. Nah, komputer juga sama, memiliki tubuh atau wujud fisik yang bisa kita sentuh dan kita pindah-pindahkan. Dan itu juga ada organ-organnya. Itu juga sama, komputer juga sama. Nah, disebutnya kalau dalam komputer itu dengan perangkat keras yang kerja menggunakan komputer lebih detail, maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu perangkat keras itu seperti apa dan komponen-komponen lainnya nanti akan kita kenal lebih detail pada pertemuan berikutnya. Jadi itu hari ini kita lebih kenal dulu tentang perangkat kerasnya. Nah, yang saya lakukan di hari ini harus menggunakan metode discovery. Kalau discovery itu nanti langkah-langkahnya mulai dari saya simulasi, nanti kalian saya berikan materi sedikit, kemudian nanti kalian mengumpulkan data, mulai dari kelas masalah dulu, saya berikan KPT dulu, nanti kita kasih lembar kerja, isi lembar kerjanya, nanti kalian simulasi dan presentasi dulu, apa yang sudah disampaikan nanti saya tunjuk satu persatu kelompoknya. Sikap, nilai keterampilan juga saya nilai, dan nilai kognitif pengetahuan kalian mengisi KPT. Ketika kalian diskusi akan saya nilai. Itu adalah metode hingga tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan kalian nanti yang pertama bisa mengidentifikasi perangkat keras di komputer. Ketiga, nanti kalian bisa mengelompokkan di kelompok-kelompoknya. Nanti ada 3 kelompok untuk perangkat kelasnya ya. Perangkat kelas input, perangkat kelas komposer, perangkat kelas komposer, dan perangkat kelas kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang kita akan
beberapa soal ada gambar toh, di tabelnya ada gambar, kemudian ada tabelnya suruh memberikan nama, kemudian fungsi, dan kemudian jenisnya. Dibagi tugasnya sama teman-teman ini, gue nomor siji, gue nomor loro, gue nomor tujuh, boleh. Nanti kalau sudah selesai yang nomor satu bisa membantu teman yang lain. Nggak apa-apa, ini satu. Namanya juga kelompok tuh beda-beda. Sesok kelompok mana ya beda-beda. Mulai halaman 69, halaman 69, halaman 75. Nama lengkap. Pengen kita lebih detail ke sini ke depan. Silakan. Nggak usah langsung yang tabelnya saja. Waktunya 15 menit. Selesai. Ya. 15 menit selesai nanti. Ya 5 menit atau 15 menit. Anggulin orang terus sudah sampai 75. Ya. Yang itu untuk yang itu ya, yang proses berikutnya yang 75. Nah, itu untuk proses. Ini apa mau? Bisa itu. Apa namanya? Gimana?
Kelompok 3, gambar pertama bisa dibacakan gambar apakah itu namanya? Namanya siapa dulu? Fatir. Malik. Oke, Malik. Ikut atau? Oh, fungsinya? Untuk menggerakkan fungsi kursor di dalam layar atau komputer gitu. Terus kemudian jenisnya perangkat input, pemroses apa output? Apa? Perangkat input, pemroses apa output? Input. Benar apa salah? Nomor 1 tadi. Oke, tahu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1 datang kelompok 2. Gimana? Buat atau apa? Yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu ya. Oke. Keyboard digunakan untuk apa sih nulis mau? Keyboard adalah fungsinya untuk memasukkan karakter digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer ya. Nah, jenisnya perangkat input atau output atau pemroses input. Ini untuk apa namanya? Namun siapa namun? Anjani. Tepuk tangan buat Anjani sebagai kelompok 1 ya. Benar salah? Tepuk tangan sih. Benar salah? Benar salah? Iya. Lagi nama kira-kira pada baru di mana? Kamu tadi siapa apa? Siapa baru? Nama baru siapanya apa? Mas Bagus. Ini bukan kode. Baru. Ini apa? Kode gitu. Ketika tombol ditekan akan menekan karet, lapisan karet yang ada di bawahnya. Ya. Ada beberapa jenis driver yang berhubungan Itu bukan fungsi ya. Itu teknisnya, itu bisa dari keyboardnya. Agak keliru deh. Mas apa sebenarnya mau? Lama. Ya, lanjut. Kita dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 nomor 4. Nah, saya kira 10. Nomor 5. Oke, nomor 5. Nomor 5 saja. Namanya Barton Reader. Fungsinya yang lain jam dulu.
proses untuk mengolah data, output untuk menampilkan hasil olahan data. Nah itu adalah pengelompokannya. Terus bagaimana mengkombinasikannya? Itu perangkat keras. Perangkat keras itu adalah komponen dari komputer yang memiliki komputer basic dan bisa kita pindahkan atau kita bisa untuk ya. Inilah Mas Sope, perangkat keras komputer adalah ya komponen komputer yang memiliki komputer basic dan bisa kita pindahkan itu namanya perangkat keras. Itu komputer ini keseluruhan ini dari komputer. Oh, dibedakan dari berapa tadi? Ada rangkaikan jadi satu besar jadi harus dinamika beberapa input memproses dan masuk menjadi satu kesatuan sehingga bisa terwujud satu sistem komputer yang jelas. G, Mas, Bapak, paham G? Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan sama Mas. Paham? Jadi sampaikan. Itu mungkin untuk yang jadi kesimpulan kita. Ya. Jadi pada hakikatnya sebuah komputer juga memiliki sebuah tubuh atau wujud fisik yang bisa kita sentuh atau kita pindahkan yang disebut dengan perangkat. Disebut dengan apa? Perangkat perangkat yang jenis-jenisnya baru ada 3. Perangkat input, perangkat memproses, dan perangkat output. Itu adalah 3 pengelompokannya, dan kalau untuk menggunakannya harus ditanyakan jadi satu kesatuan. Nah, itu mungkin yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajarannya kenapa bosan? Dibandingkan kelas seneng gede. Dan kalian juga lebih aktif gitu ternyata ya. Kalian ada berdiskusi walaupun tadi akan ada yang diskusinya hanya untuk saat mereka tapi bisa terkendali dengan itu. Untuk hari ini dari pembelajaran tentang perangkat keras komputer. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan untuk kita. Untuk minggu depan kita nanti akan mempelajari tentang materi komponen perangkat berikutnya. Nah ini tadi adalah tubuh dari komputer. Nanti juga ada komponen yang tidak terwujud. Komponen setan Pak. Betul. Nanti ada komponen yang tidak terwujud atau disebut dengan software atau perangkat lunak. Itu nanti juga ada. Itu nanti untuk pembelajarannya dari depan seperti itu. Ya, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri dari ini? Ada nggak? Kurang atau ada sesuatu dari kelompok 1 mungkin? Oh, Pak Aris kurang jelas yang dijelaskan. Cukup? Kelompok 2 ada yang mau disampaikan? Cukup? Oke, kelompok 3?
terima kasih atas kerawanan di hari ini. Jadi hari ini Pak Aris kita akan mengadakan percakapan pasca observasi tugas setelah Pak Aris kemarin mengajar di tanggal 5 Februari 2024. Hari ini saya Pak Aris. Pak Aris, ini ada beberapa hal yang perlu kita melakukan percakapan ini setelah Pak Aris melakukan pembelajaran kemarin. Bagaimana perasaan Pak Aris setelah melakukan pembelajaran? Ketika kemarin sudah mendapatkan observasi yang membesarkan berbagai macam untuk observasi ini, dan setelah melakukan observasi saya ada beberapa tulisan yang bisa saya ambil. Yang pertama tentang pelaksanaan dan kelas yang sudah saya laksanakan, memandangnya sudah besar itu saya ambil kesimpulannya. Kemudian yang kedua tentang kekurangannya juga. Jadi memang dari apa yang sudah saya laksanakan, kegiatan yang sudah saya laksanakan, tetap tidak ada yang sempurna 100%, tapi ada juga kendala dan kekurangan yang saya alami. Baik Pak, jadi perasaannya ya semoga gitu ya. Kemudian peluang itu karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, karena juga rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan sedemikian rupa Pak. Mungkin Pak Aris bisa menceritakan peluang area pengembangan dan tahapan-tahapan ketika melaksanakan pembelajaran kemarin. Ya. Kemarin ketika untuk materi yang saya ambil kebetulan adalah tentang perangkat keras komputer, dan saya menggunakan metodenya desktop dan katanya. Kemudian metode lebih dekatnya saya menggunakan observasi. Jadi langkah-langkahnya mulai dari stimulus, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengulangan data, kemudian lanjut ke penyelesaian, kemudian lanjut terakhir adalah refleksi. Jadi menjadi kesimpulan dan refleksi. Kemudian ketika pelaksanaan, saya kan targetnya adalah tentang keaktifan peserta didik sama motivasi belajar dari peserta didik. Nah, waktu pelaksanaan kegiatan kemarin, alhamdulillah diskusi kelompok sudah berjalan dengan baik. Kemudian tugas dan LKPP yang saya berikan kapasitasnya juga bisa dikerjakan dengan baik rata-rata. Walaupun ada satu kelompok memang yang ada kendala dan belum selesai 100%. Kemudian juga untuk yang kedua adalah tentang motivasi belajar. Dari observasi yang sudah saya laksanakan itu juga lebih baik, dan kemarin waktu anak-anak itu antusias melihat perangkat kelas yang sudah saya siapkan di waktu pemberian stimulus. Nah, itu mereka memverifikasi dari lembar yang sudah ada, kemudian mencocokkan, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Itu untuk mengembangkan diri yang sudah saya laksanakan. Ya, baik Pak, cukup bagus sekali terkait dengan area pengembangan yang ingin Pak Aris kembangkan. Jadi secara umum juga berhasil dengan baik ya Pak. Walaupun tadi memang masih ada beberapa kekurangan atau kendala dalam hal keaktifan siswa ya Pak ini. Ya. Nah mungkin untuk keaktifan siswa Pak, kenapa bisa terjadi seperti ini? Anak-anak masih tanpa orang gitu Pak. Ya memang dengan karakter dari siswa kan macam-macam. Nah ini ternyata memang ada anak itu yang sukanya untuk merespon dari materi yang sudah saya sampaikan itu memang agak membutuhkan perhatian khusus. Nah, itu salah satunya itu. Terus kemudian mereka terkadang ada juga yang asik sendiri tidak mau masuk ke kelompok. Jadi waktu pembentukan kelompok itu pun juga ada kendala. Jadi ya waktu pembentukan kelompok sebenarnya ada yang aku nggak mau sama kelompok ini, ada yang pengennya kelompok itu. Tapi kan kita jelaskan bahwa satu kelompok itu memang bentuk tidak serta-merta atas keinginan masing-masing anak. Jadi kalian memang harus bisa menyesuaikan dengan kelompoknya yang sudah terbentuk. Karena suatu saat juga nanti ya berbeda lagi kelompoknya. Ya, baik Pak.
Jadi tampaknya sudah ada ya Pak ya, apa namanya solusinya untuk rencana ke depan Pak. Mungkin untuk bagaimana mengembangkan keaktifan atau juga motivasi siswa Pak ke depannya dalam pembelajaran Pak. Yang pertama tentang ini, saya juga memang mengalami kendala saat penyusunan kelompoknya. Nah, nanti mungkin ada penyesuaian juga tentang kelompoknya. Yang kedua tentang penyampaian materi. Mungkin saya saat menyampaikan materi fokus dengan materi yang saya sampaikan, sehingga fokus untuk apa namanya anak-anak juga saya akan kurang. Nah, mungkin saya harusnya mengkombinasikan antara partisipasi anak tadi, ya nanti saling, jadi ada TikTok kan, ada imbal balik dari anak-anak untuk pemberian materi dan stimulus. Jadi bisa juga pakai mungkin media elektronik, mungkin bisa semacam krisis atau yang lain mungkin seperti itu. Ya, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Aris di pembelajaran berikutnya nanti dapat terwujud. Nanti saya tunggu cerita-cerita baiknya ya Pak ya. Oke. Kalau ini Pak, seperti yang direncanakan Pak Aris tadi, kira-kira kapan nih Pak Aris akan melakukan rencana tadi? Ya, dalam pembelajaran dekat ini nanti setelah pasca observasi ini, saya juga ingin langsung segera menerapkan itu. Nah, nanti saya juga akan melakukan sistem juga untuk anak. Apakah untuk anak itu juga, kemudian mungkin minat anaknya itu terhadap materi karena materi informatika termasuk materi yang baru untuk anak ini. Jadi saya memang harus memberikan mulai dari dasar dan sebenarnya juga perlu untuk melakukan praktiknya. Itu yang saya pengen terapkan untuk depannya agar nanti bisa berjalan dengan lebih baik untuk pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Jadi saya bisa mencoba juga termasuk juga sarana-sarana di tempat ini. Bagus Pak. Jadi setelah apa namanya pasca observasi dan juga percakapan di hari ini, nanti Pak Aris akan langsung menerapkan di kelas ya Pak. Iya. Kemudian Pak, untuk mewujudkan rencana tadi, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Aris? Yang dilibatkan dalam hal ini siapa saja jadi? Jadi yang pertama dari kepala sekolah, ya aku sebagai pengajar sekolah karena saya juga harus koordinasi juga dengan koordinator keuangan, karena kalau saya pakai uang kelas untuk membawa paket misalnya, karena kan kalau praktek saya juga agak kesulitan, maka saya harus koordinasi juga dengan ruangan yang nanti akan saya pasannya. Saya pakainya kemarin dari ruangan IPA, jadi saya harus koordinasi juga dengan Budi selaku koordinator atau kepala IPA, sehingga nanti bisa terjadwalkan dengan ruangan IPA. Kemudian yang kedua termasuk guru-guru senior, ya nanti mungkin bisa akan membantu saya dalam melengkapi perencanaan yang nanti akan saya buat. Nah, mungkin juga bisa lewat online, entah itu mungkin searching di YouTube atau mungkin di line web yang lain. Baik Pak Aris, luar biasa sekali. Jadi baik rencana maupun juga yang terlibat sudah ada semua. Nanti saya terus berdoa mudah-mudahan apa yang Pak Aris rencanakan kemudian akan dipraktekkan ke anak-anak nanti dapat terwujud dengan baik sesuai dengan rencana Pak Aris. Oke, jadi terima kasih Pak untuk percakapan pasca observasi kelas di hari ini. Sekali lagi saya ucapkan nanti selamat untuk memperbaiki apa-apa yang tadi masih Pak Aris sampaikan di kendala tadi untuk bisa diterapkan di kelas. Sekali lagi terima kasih, monggo untuk bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.